Di Net 12, Bella, kamu suka wisata petualangan nggak? Oh, suka Tommy. Saya pernah ke Taman Nasional Tanjung Puting, lihat rumah aslinya orang hutan. Benar? Iya, Berarti benar. pas nih, Bel. Di beberapa negara, Taman Nasional juga menjadi daya tarik wisata, mulai dari mengenal lebih dekat suku aslinya hingga menikmati pesona alam yang menakjubkan. Taman Nasional, lukisan alam yang membuat kita dimanjakan keindahan dengan keragaman hayati dan landscape alam. Tidak hanya cocok bagi Anda yang suka berpetualang, Taman Nasional juga bisa jadi alternatif menghabiskan waktu bersama keluarga. Udara yang mengalir sejuk, gemericik air bak lantunan musik, rangkaian tebing-tebing kokoh dengan kebilau keemasan. Siapa yang tidak terpukau dengan sajian Taman Nasional yang satu ini? Taman Nasional Kakadu terletak di Australia dan merupakan salah satu situs warisan dunia. Hal ini dikarenakan penduduk asli Australia, suku aborigin, mengelola cagar budaya seperti lukisan gua, patahan batu, dan struktur arkeologi lainnya. Suku aborigin telah tinggal di taman ini selama lebih dari 50.000 tahun. Tidak hanya menyajikan pengetahuan mengenai suku aborigin, taman dengan luas sekitar 20.000 km persegi ini juga menawarkan pemandangan ciamik. Terletak di Pulau Selatan Selandia Baru, Taman Nasional Fiordland merupakan taman nasional terbesar di negara ini. Sesuai namanya, Taman Nasional ini menyuguhkan deretan fjord dengan 14 teluk yang menakjubkan serta air terjun yang indah. Fjord adalah lembah yang terbentuk dari lelehan glaser yang kemudian terisi oleh air laut. Proses ini membutuhkan waktu sampai ratusan tahun. Selain itu, terdapat hutan hujan dengan jalan setapak sepanjang 500 km. Ini adalah sebuah paket lengkap dari alam Fiordland. Keindahan dan aktivitas yang ditawarkan membuat pecinta alam betah berkunjung ke sini. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan, seperti mendaki, menyelam, atau bermain kano sambil menikmati pemandangan Fiordland. Siapa bilang musim dingin tak cocok untuk berkunjung ke Taman Nasional? Taman Nasional Great Smoky Mountains menyajikan keindahan alam saat salju turun menutupi jalanan dan pepohonan. Kilauan warna putih salju yang terpapar sinar matahari menjadi daya tarik tersendiri. Kemilau warna hijau dan merekahnya kuncup bunga membuat pengalaman musim semi di sini susah untuk dilupakan. Karena banyaknya bunga liar di Great Smoky, taman ini juga mendapatkan julukan Wildflower National Park atau Taman Nasional Bunga Liar. Jadi tak heran ketika Taman Nasional ini menjadi taman nasional yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat menurut National Park Service. Great Smoky Mountains dibuka untuk umum pada tahun 1940. Menawarkan 800 mil jalur pendakian untuk hiking. Pengunjung yang datang harus tetap waspada dengan banyaknya beruang di daerah ini, karena ada sekitar 1.500 beruang yang hidup di Taman Nasional Great Smoky Mountains. Taman Nasional Kruger, taman nasional yang merupakan suaka marga satwa ini menyajikan sensasi alam liar. Taman yang terletak di Afrika Selatan merupakan tempat sempurna untuk mereka yang ingin berinteraksi langsung dengan hewan seperti singa, harimau, zebra, gajah, dan berbagai hewan liar lainnya. Taman Nasional Kruger didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk melindungi satwa liar. Luas Taman Nasional ini hampir 2 juta hektar. Tidak hanya menyajikan pemandangan hewan-hewan liar hidup, di Taman Nasional ini Anda juga dapat berinteraksi dengan masyarakat setempat dan belajar budaya dari suku mereka. Jika Anda berkunjung ke Amerika Serikat, Taman Nasional ini bisa menjadi pilihan selain Taman Nasional Great Smoky Mountains. Taman Nasional Yosemite dengan luas 1.200 mil persegi ini terkenal dengan tebing granit dan pepohonan sequoia raksasa. Pohon ini adalah salah satu jenis dari pohon redwood yang dapat tumbuh hingga tinggi 100 meter. Pohon ini menjadi pilihan favorit bagi pemanjat tebing, pejalan kaki, dan pengamat satwa liar. Selain itu, Taman Nasional ini juga dapat dinikmati bersama keluarga karena keindahan alamnya dan tersedianya tempat untuk berkemah.
Taman nasional ini pertama kali dikunjungi oleh wisatawan pada tahun 1855. Karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung, penginapan dan tempat makan mulai didirikan agar wisatawan dapat bermalam dan bersantap di sini. Selain menjadi surga bagi mereka yang suka memanjat tebing, di Taman Nasional ini Anda juga dapat menikmati olahraga lainnya seperti gantole. Terbang dari puncak tertinggi sambil menikmati pemandangan taman ini. Bagi Anda yang suka melukis, wajib datang ke sini. Pemandangan taman yang indah menjadikan Taman Nasional ini tempat favorit untuk melukis oleh wisatawan. Oh, indah sekali. Indah sekali, Tommy, luar biasa. Kalau tadi kita lihat itu adalah taman nasional yang ada di dunia, sebenarnya di Indonesia sendiri juga memiliki banyak sekali taman nasional yang tidak kalah indah. Betul. Ada Taman Nasional Pulau Komodo, ada Taman Nasional Bunaken, dan juga ada Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, berbicara tentang Taman Nasional Ujung Kulon, ini ada informasi yaitu TNUKpedia, yang merupakan buku elektronik yang berisi informasi mengenai potensi yang ada di kawasan TNUK. Mengapa disebut buku elektronik? Karena TNUKpedia memanfaatkan perkembangan teknologi gadget, khususnya smartphone, untuk mengakses data dan informasi potensi dan objek-objek daya tarik wisata alam di TNUK. Ya, hal ini merupakan terobosan-terobosan terbaru di dalam pengelolaan Taman Nasional. Bahkan aplikasi ini adalah yang pertama dikembangkan dalam pengelolaan Taman Nasional di Indonesia, khususnya dalam upaya pengembangan ekowisata.